Ya, hukumnya halal jika pekerjaan di PNS tersebut adalah pekerjaan yang halal. Namun bila pekerjaannya haram, ya hukumnya ikut haram. Demikian juga kalau pemerintahnya zalim, hukumnya makruh. Kalau kezalimannya sudah melampaui batas, berlaku aniaya dan seterusnya, maka haram bekerja di pemerintahan yang seperti itu. Atau bila pendanaannya diketahui secara pasti ini bersumber nih dari sesuatu yang haram, maka hukum bekerjanya juga adalah haram. Berkata Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yukrahul akhdu mimman biyadihi halalun wa haramun kasultanil jair. Dimakruhkan mengambil gaji dari orang yang pendapatannya itu bercampur antara yang halal dan haram. Wa takhtaliful karahatu bikillati syubha wa kasratiha. Dan ini bisa berbeda-beda hukumnya tergantung sedikit banyaknya syubhat yang ada pada orang tersebut. Wala yahrumu illa in yataqanna anna hada minal haram. Dan hukumnya tidak sampai haram kecuali sampai pada level yakin bahwa sumber pendapatannya itu bersumber dari yang haram. Nah, di sini misalnya kita tidak bisa mengatakan bahwa bekerja di PNS itu hukumnya haram karena mungkin dikatakan sumber pendanaannya dari pajak-pajak yang haram seperti tempat maksiat dan sebagainya. Sebab harta negara dalam hal ini bercampur antara yang halal dengan yang haram. Dan tetap bisa kita ketahui bahwa sumber pengambilan pajak itu adalah dari pekerjaan-pekerjaan yang halal secara dominannya, bukan dari yang haram. Mungkin ada yang mengatakan haram karena negara melakukan pemungutan pajak, sedangkan pajak itu sendiri hukumnya adalah haram. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, inna sahibal maksi finnar. Sesungguhnya orang yang mengambil pajak itu di neraka. Hadis riwayat Ahmad. Atau hadis yang lainnya, la yadkhulul jannata sahibul maks. Tidak masuk surga orang yang mengambil pajak. Nah, di sini ulama telah menjelaskan adanya kesalahpahaman pemahaman hadis tersebut yang disampaikan oleh beberapa pihak. Menerjemahkan maks dengan pajak. Padahal yang dimaksud dalam hadis ini adalah pajak yang dalam bentuk pungutan-pungutan liar yang dahulu dilakukan oleh preman-preman di pasar-pasar. Artinya Rasul dalam hal ini melarang premanisme, larangan untuk memalak harta orang lain. Sedangkan pajak yang dilakukan oleh negara itu adalah pungutan resmi, yang itu secara hukum telah dikaji oleh para ulama dan tidak termasuk dari apa yang disebutkan dalam hadis ini. Sehingga sebagian ulama kemudian mengistilahkan bahwa pajak yang diterapkan oleh pemerintah hari ini itu lebih tepatnya disebut sebagai doribah, yaitu beban tambahan yang ditetapkan oleh negara kepada rakyatnya. Dan itu hukumnya tidak serta-merta diharamkan. Memang di masa Islam, rakyat itu tidak dibebani dengan pajak. Justru pada masa itu rakyat diberikan atoya, diberikan gaji. Negara pada masa lalu itu mengambil pendapatan dari sumber-sumber yang lain. Nah, sedangkan hari ini karena tidak adanya harta fai, tidak adanya harta ghanimah, demikian juga harta yang diambil dari kalangan zimmah, yaitu orang-orang non-Islam yang hidup di negara Islam tidak diberlakukan, sehingga kemudian negara memungut dari rakyatnya sesuatu yang kita istilahkan hari ini dengan pajak atau kemudian disebut dengan doribah. Dan hukumnya tidak sama dengan al-maqsu yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Demikian, wallahu a'lam bishawab.